Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadefa Elahaki dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Pamulang. Baik teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selanjutnya yaitu saya akan memberikan video terlebih dahulu. Setelah kita mendengarkan lagu Satu Nusa Satu Bangsa, kita dapat menyimpulkan bahwa satu nusa yaitu berarti mereka merasakan memiliki hidup, tumbuh, dan berkembang dalam tanah yang tanpa memikirkan wilayah lain, yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah, dan satu bangsa, yaitu mereka sepakat bahwa sebagai bangsa Indonesia, yaitu mewujudkan bangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu satu bahasa. Indonesia memiliki berbagai macam bahasa, dari bahasa Melayu, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Medan, dan lain-lain sebagainya. Tapi di Sumpah Pemuda ini, pemuda menyatakan bahwa kita hanya punya satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu kita melihat bagaimana untuk tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya, kita lihat di sini ada tujuan dari pembahasan kita kali ini. Kita bisa lihat yaitu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu mengembangkan sikap toleransi sesuai nilai semangat Sumpah Pemuda. Yang kedua yaitu memahami makna dan arti penting Sumpah Pemuda dalam perjuangan Indonesia. Ya, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang apa arti Sumpah Pemuda. Apa sih Sumpah Pemuda itu? Ya, kita bisa ambil dari kata sumpah dan pemuda.
Yang pertama yaitu sumpah. Apa itu artinya sumpah? Yaitu janji atau ikrar. Yang kita lihat kembali dari pemudanya, arti pemuda sendiri yaitu seseorang yang menjelang dewasa dengan semangat dan emosi yang berkobar, yang menggelora atau yang menggelora. Kita bisa lihat dari sini bahwa Sumpah Pemuda yaitu suatu keyakinan dan ikrar para pemuda. Jadi di Sumpah Pemuda ini kita sangat antusias dan para pemuda Indonesia yang sangat ingin Indonesia bersatu. Seperti itu, teman-teman. Sejarah perumusan Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928, hasil perumusan dari Kongres Pemuda II Indonesia hingga kini setiap tahunnya sebagai peringatan Hari Sumpah Pemuda, yaitu tanggal 28 Oktober. Selanjutnya, yaitu kita akan membacakan Sumpah Pemuda. Nanti kita akan mendengarkan cuplikan. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku. Bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Tiga. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Ya, kita di sini akan membahas satu persatu. Karena Sumpah Pemuda memiliki arti yang sangat penting bagi perjuangan bangsa Indonesia. Jika para pemuda tahun 1908 mampu membangkitkan pergerakan nasional dengan membentuk organisasi dan menggalang kekuatan persatuan menuju cita-cita kemerdekaan Indonesia, maka putra dan putri tahun 1928 juga mengajukan pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan merumuskan secara serta menggalang persatuan dan kesatuan melalui Kongres Pemuda yang ujungnya yaitu terjadinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Ya, kita bisa lihat di sini keinginan untuk bersatu seperti yang didengung-dengung oleh Perhimpunan Indonesia atau yang biasa kita sebut PI dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia telah tertanam di dalam sanubari pemuda-pemuda Indonesia. Oleh karena itu, dalam upaya mempersatukan organisasi pemuda dalam satu wadah, pada tanggal 30 April 1926 sampai 2 Mei 1926 diadakan Kongres Pemuda Indonesia yang pertama. Kongres Pemuda diadakan di Jakarta dan diikuti oleh berbagai perkumpulan pemuda, yaitu pemuda yang bersifat kedaerahan. Nah, pada Kongres Pemuda yang pertama ini dipimpin oleh Muhammad Tabrani. Nah, dalam Kongres Pemuda yang pertama ini diisi dengan pidato-pidato tentang pentingnya Indonesia bersatu, tentang upaya-upaya memperkuat rasa persatuan yang harus tumbuh atas kepentingan golongan,
bahasa, dan agama. Karena kita di sini sebagai Indonesia harus bersatu untuk melawan penjajah. Nah, pada tanggal 3 Mei 1928 diadakan pertemuan kembali. Pertemuan lanjutan dan ada pertemuan lanjutan pada tanggal 12 Agustus 1928. Ya, pada pertemuan terakhir ini dihadiri oleh organisasi pemuda dan memutuskan untuk mengadakan Kongres Pemuda II. Ya, yang kedua. Pada bulan Oktober 1928 beserta menyusun susunan kepanitiaannya seperti itu. Nah, Kongres Pemuda kedua itu dilaksanakan di 3 tempat sekaligus, yaitu ada di Jakarta. Teman-teman kita bisa lihat rapat pertama yang diadakan pada Kongres Pemuda kedua yaitu dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 1928 pada pukul 19.30 sampai 23.00 waktu Indonesia Barat di Gedung Katolik Jenglin-Bond. Dan sekarang kita biasanya melihat di itu namanya lapangan Banteng. Nah, di rapat pertama ini ada sambutan dari Ketua PPI Sugondo Jupospito. Berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dan sanubari para pemuda dalam mempersatukan bangsa Indonesia seperti itu. Ada 5 faktor yang memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum, adat, pendidikan, dan kemauan seperti itu. Dan rapat yang kedua yaitu dilaksanakan hari Minggu di tanggal 28 Oktober 1928 pukul 8 pagi sampai 12 siang di Gedung Old Java Bioskop. Nah, sekarang tepatnya di Jalan Merdeka. Ya, selanjutnya yaitu rapat ketiga merupakan rapat penutup. Nah, ini juga dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1945. Tapi tempatnya agak pindah. Nah, pindah jadi di Museum Sumpah Pemuda seperti itu. Nah, di perbincangan di sidang penutup ini antara lain Mr. Sunario mengungkapkan bahwa pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Sedangkan Ramelan mengemukakan gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan panduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin, mandiri, dan berkarakter. Teman-teman bisa melihat di layar Anda bahwa ada teks Sumpah Pemuda yang asli. Nah, di sini saya akan memperlihatkan. Nah, selama 2 hari mengadakan persidangan pada tanggal 28 Oktober 1928, Kongres berhasil menurunkan Ikrar Sumpah Pemuda yang isinya sebagai berikut nih yang di atas ya. Nah, rumusan Sumpah Pemuda ini dibuat oleh Muhammad Yamin. Kemudian, rumusan Sumpah Pemuda itu dibacakan pada saat penutupan Kongres oleh Ketua Kongres yaitu Sugondo Jojo Puspito secara hikmat di depan Kongres. Peserta Kongres pun secara ikhlas melepaskan sifat-sifat kesederhanaannya dan dengan tanggung jawab meleburkan diri ke dalam satu wadah
yang telah disepakati bersama, yaitu Indonesia Muda. Seperti itu. Nah, peristiwa penting lainnya dalam Kongres Pemuda yang kedua adalah diperdengarkannya pertama kali lagu Indonesia Raya. Sebelum Kongres ditutup, lagu Indonesia Raya ini diciptakan dan dibawakan sendiri oleh W.R. Supratman. Nah, dengan menggunakan alat musik biola, W.R. Supratman melantunkan lagu dengan penuh hikmat. Mari kita simak videonya sebagai berikut. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Kita tanahku, kita bersatu, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangsa jiwanya, bangsa karya. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. dari semua pemaparan yang saya sampaikan, mungkin banyak sekali kekurangan, dan saya dapat simpulkan yaitu keragaman bangsa Indonesia merupakan kenyataan yang harus diterima oleh masyarakat sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan semangat Sumpah Pemuda merupakan semangat kebersamaan, persatuan dan kesatuan yang mampu menggelorakan semangat juang yang tinggi untuk menumbuhkan kemerdekaan. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.